Jadi Anda ini merasa sebagai wakil Tuhan di dunia, begitu ya? Benar, Bapak. Ya, karena wakil Tuhan di dunia, karena hanya Tuhan yang mencabut nyawa manusia. Ya. Hanya Tuhan. DPR cecar Hakim Alimin vonis mati Sambo. Anda merasa wakil Tuhan. Anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman mencecar calon Hakim Agung Alimin Ribut Sujono terkait vonis hukuman mati. Beni mempertanyakan alasan Alimin memberikan vonis hukuman mati kepada terdakwa. Hal itu disampaikan Beni dalam fit and proper test calon Hakim Agung dan calon Hakim ad hoc HAM di MA yang digelar Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Diketahui, Alimin merupakan salah satu majelis hakim yang memvonis hukuman mati dalam kasus Verdi Sambo. Mulanya, Beni bertanya apakah Alimin pernah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alimin mengaku pernah menjadi hakim di PN Jaksel selama 2-3,5 tahun. Tahun berapa? Ya, perkara itu Sambo. Bukan tahun berapa? Perkara tahun saya sudah 2 tahun itu di Kalimantan Selatan, berarti sebelum itu. Anda tadi Sambo, ya? Anda yang menangani Pak Sambo? Salah satunya. Oh, mengadili. Dan yang menjatuhkan hukuman mati. Iya, benar. Ya, benar. Kami bertiga. Beni lantas bertanya apakah Alimin mendukung hukuman mati. Alimin pun mengatakan dirinya mendukung hukuman mati. Apakah saudara Alimin mendukung hukuman mati? Undang-undang, Saya tidak tanya undang-undang. Ya. Apakah saudara mendukung hukuman mati? Mendukung, Pak. Mendukung hukuman mati. Iya. Oleh karena itu saya memutuskan itu kemarin. Oke. Beni pun mempertanyakan alasan Alimin mendukung hukuman mati. Menurut Alimin, hukuman mati dapat diberikan jika tingkat kejahatannya sangat berat. Apa alasan saudara mendukung hukuman mati? Karena tingkat kejahatannya sedemikian rupa, Pak. Bagaimana pengaruhnya juga bisa efeknya terhadap institusi, efeknya terhadap masyarakat pada umumnya juga, dan dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya tidak demikian. Kata Alimin. Alimin pun mengaku telah 2 kali menjatuhkan hukuman mati dalam kasus Sambo dan narkotika. Dia mengatakan vonis itu diberikan usai perenungan yang cukup mendalam. Kalau kasus narkotika itu... Ya, saya nanya kasus narkotika. Saya tanya, Pak Alimin ini mendukung hukuman mati. Betul kan Pak Alimin? Ya. Dan sudah pernah menjatuhkan hukuman mati? Pernah. Sudah berapa kali? 2 kali. Mengapa saudara menjatuhkan hukuman mati? Itu kan mencabut nyawa orang. Benar, Pak. Itu adalah perenungan yang mendalam juga, Pak. Ya? Perenungan ketika mau menjatuhkan itu kan juga perenungan yang mendalam juga. Apakah saudara mengambil posisi sebagai wakil Tuhan di dunia? Saya memahami itu, Pak. Jadi ketika kasus posisinya itu 10 ton misalkan. Bukan. Jadi Anda ini merasa sebagai wakil Tuhan di dunia. Begitu ya? Benar, Bapak. Ya, karena wakil Tuhan di dunia, karena hanya Tuhan yang mencabut nyawa manusia. Ya. Hanya Tuhan. Dan Anda mengambil posisi sebagai wakil Tuhan. Atas nama Tuhan, nyawa manusia kau cabut. Begitu kan? Benar, Bapak. Ya, atas nama Tuhan kan mencabut nyawa. Benar, demi keadilan. Betul kan, atas nama Tuhan. Benar. Ya, jadi atas nama Tuhan, Pak Alimin mencabut nyawa Pak Sambo. Mungkin saya bisa jelaskan, Pak. Dan saya tidak butuh penjelasan. Baik. Ya, saya hanya tanya, Anda punya positioning. Jadi Ya. hakim itu perlu mengambil posisi. Ya. Posisi hukum maksudnya. Karena memang hakim itu wakil Tuhan. Jadi wakil Tuhan, jadi sebagai wakil Tuhan Anda menjatuhkan hukum, mencabut nyawa manusia atas nama Tuhan tadi, kan begitu. Beni pun mempertanyakan perenungan yang dilakukan oleh Alimin hingga memberikan vonis hukuman mati. Alimin pun mengatakan vonis hukuman mati diberikan dengan harapan terdakwa dapat memperbaiki diri. Pertanyaan, sebagai wakil Tuhan, bagaimana Anda dalam
perenungan Anda tadi itu bisa mengambil kesimpulan bahwa memang Tuhan inginnya nyawa orang ini saya cabut. Bagaimana itu? Bagaimana? Saya sampaikan langsung, Ya. Pak. Baik, ini saya dari perspektif yang berbeda, Pak. Ada saat-saatnya orang dihukum mati karena saya berpikir bahwa orang tersebut akan tahu kapan dia mati. Ketika dia tahu kapan dia mati akibat perbuatannya, maka dia akan memperbaiki diri setidaknya itu di lembaga masyarakatan. Bukan. Pertanyaan saya Pak Alimin simpel saja kan. Pak Alimin kan tadi wakil Tuhan di dunia. Ya. Berarti bagaimana Pak Alimin begitu loh ketemu dengan Tuhannya, ya kan merasa oh benar ini Tuhan mau ini dan saya jatuhkan putusan itu yang mau saya tanya begitu. Seperti apa prosesnya itu? Oh, tentu dengan perenungan yang mendalam, Bapak. Perenungan, oke. Doa begitu atau apa? Iya, malam kita kan juga pergulatan batin yang luar biasa juga, Pak. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.